مرضات الله. أسأل الله يوفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين بسلك سير المرسلين ويحسن النيات والطويات ويباركنا جميعا ويبارك من هدف من سمع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومدهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وصحبه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين عنكم. Masih menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Di antara yang membatalkan salat adalah terbukanya aurat. Ini yang ke-10 ini. Dikatakan man shalla maksyur aurah wa huwa qadir ala sitriha batala salatuh. Siapa ada yang salat terbuka auratnya dan dia mampu menutupi itu auratnya tapi didiamkan, maka salatnya batal. Batas aurat ini antara laki dan perempuan ada batas-batasnya. Di antaranya itu, kalau laki masyhur aurat itu mulai dari pusar sekitarnya, putar ke belakang sampai dengkul. Itu aurat orang laki yang mesti ditutupi. Jikalau ada yang terbuka, fa in shalla maksyufud dubur, kalau terbuka depannya atau belakangnya, maka salatnya batal. Misalnya ketika banyak orang laki di kita ini suka pakai kaos dan celana levis kalau sholat, karena hobinya mungkin pakai levis enak, pakai kaos juga nggak panas ya. Tapi yang jadi masalah, terkadang levis tersebut pinggangnya nggak tinggi ke bawah dia, dan kaosnya pendek. Ketika dia sujud terbuka belakangnya, terbuka itu kelihatan celana dalam bahkan ya. Ini kalau begitu batal sholatnya, apalagi dia tahu, kan dia tahu umumnya kalau orang sujud terbuka itu batal. Yang ajib kalau dapat imam seperti itu, misalnya masbuk sama imam, bikin lagi yang kedua, orang main dorong-dorongan sampai yang jadi imam, sampai yang jadi imam ya, mungkin dia berasa orang lebih baik. Tapi kalau dilihat orang yang pakai levis sama kaos, jangan suruh jadi imam. Karena kalau kaos yang umum kita lihat, perhatikan di sini di Indonesia itu, ketika sujud terbuka belakangnya, maka nggak sah. Makmum kalau lihat halus munfarid, misahkan diri. Kalau ngikut nggak boleh. Orang yang depan gak sah, terbuka auratnya, tahu. Kadang-kadang disujud, kalau siap sujud ditarik ke belakangnya, tahu berarti ya. Mesti kalau begitu kaos dimasukin, pakai pinggang diikat
Jadi kalau sujud nggak ketarik, kalau bisa seperti itu, wallahu alam. Jadi kalau pakai levis, kalau bisa levisnya biasanya anak muda tuh, kalau orang tua sih levisnya kebanyakan tinggi, ya seperti itu. Cuman yang permasalahan kaos terkadang itu ketarik, wallahu alam. Kaosnya nggak apa-apa ya, kalau kaos sih sah, kan yang penting tetap aurat. Cuman kalau sujud di belakangnya aja terbuka, terkadang terbuka ketarik karena kaosnya kependekan. Orang pakai kaos boleh sah. Kan tadi syaratnya sholat itu tertutup aurat. Aurat laki yang wajib ditutup antara pusar dengan dengkul. Orang sholat pakai kemben, sholat pakai kemben laki, boleh nggak? Boleh. Kan kemben di sini di atas, ketutup auratnya. Ya, seperti itu. Cuman kayak tadi ada orang yang pakai kaos celana kalau sujud terbuka karena kaosnya nggak tinggi, nggak kepanjang ke bawah, agak pendek. Wallahu alam. Adapun aurat perempuan itu semua badannya kecuali muka dan telapak tangan segini nih terbuka. Ini nggak apa-apa dikelihatan, itu perempuan. Semuanya ketutup. Batas muka itu wajah ini, tempat tumbuhnya rambut. Kalau ke bawah sampai sini nih, apa rahang namanya, itu muka. Ininya nggak boleh terbuka dia. Jadi itu mukena di sini adanya. Ya, tutup semua. Rambut termasuk aurat buat perempuan. Auratnya di dalam sholat tersebut dari sampai situ. Adapun orang sholat nutupin mukanya, kan yang wajib jidat, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan hidung juga mesti. Jadi kalau sholat dibuka, jangan sholat tutup semua. Begini sah kalau yang mau jidat saja, tapi sebenarnya hidung pakai lain buka. Ada hadis Nabi Muhammad SAW di Imam Ibnu Majah, Nabi melarang orang sholat mulutnya ketutup. Hukumnya makruh kalau ketutup. Hukumnya makruh. Kan kemarin belum mau beredar ya, ada itu di BWA. Emang Nabi larang. Dituntut sholat itu terbuka mukanya, ya. Nanti di luar tutup lagi, atau habis sholat langsung tutup. Beb, kan corona mesti ditutup. Saya mau tanya, ente makan berapa lama? Makan nasi berapa lama? Ada 7 menit. Ngerokok nggak? Mulut ketutup atau buka? Wajib, beb. Itu makan mesti. Sholat apa? Wajib. Sholat ditutup. Kalau makan emang ngerokok, kan sama-sama wajib, ya. Buka kalau habis sholat tutup lagi. Sholat Jumat mesti pakai masker ke dalam. Nah, tidak apa-apa, tapi pas sholatnya gitu lebih baik. Habis sholat lagi kalau was-was kan apa namanya, distancing apa namanya, ya, protokol aja pokoknya dah. Protokol kesehatan, pakai protokol sholat rapet, bukan? Yang mana itu? Protokol kesehatan tutup, protokol sholat, nah, muka buka. Jadi ini makruh. Kalau begini makruh nih, turunin kalau sholat. Habis salam naikin lagi. Kalau Nabi yang ngomong insya Allah nggak ada masalah. Bib darurat nggak ada kelihatan. Ikhtiar wajib karena Nabi Muhammad juga kalau perang pakai baju anti perang tuh, anti peluru kalau begitu, baju besi.
Berarti ikhtiar zahirnya ada juga. Cuman ada hal-hal tertentu. Jadi kalau sholat sebaiknya jangan ditutup. Buka begini kalau pakai. Ya. Karena ini nih hidung sebagian mengatakan wajib. Jadi buka di hidung. Apa mulut aja deh. Kan virus dari mulut katanya. Emang lu sholat muncrat-muncrat? Karena kita lagi sholat lingkupan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lingkupan rahmat insya Allah nggak ada apa-apa. Setelah salam tutup lagi. Itu lebih baik. Jadi kalau mulut ketutup hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ke-12, jadi aurat perempuan muka aja tuh sama tangan yang kelihatan, yang lain ketutup semua kalau aurat perempuan. Ya. Dia kalau pakai roknya kurang panjang, pakai kaos kaki pasti ditutup semuanya. Ya seperti itu. Setelahnya, yang sholat itu batal ketika dilakukan adam dukhul waktu. Sebelum waktu sholat adzan, kita sholat duluan. Pas lagi sholat azan, baru azan, batalin. Berarti tadi sebelum masuk waktu, ya. Karena mau pergi nih, nungguin kereta, sholat di stasiun. Buruan deh, jangan berjamaah, kan jalannya inian tuh, ini kelewatan lu, was-was, udah sholat sendirian, Allahu Akbar. Nggak tahu juga belum azan, ya. Pas lagi sholat 2 rakaat azan. Batal, mesti diulang. Ya, seperti itu. Jadi faman shalla qabla dukhul waqtiha waqa'at batilah. Siapa yang salat sebelum waktunya, maka salatnya batil, salah, enggak sah, ya. Karena masuk waktu itu merupakan syarat sahnya salat. Ya, selama dia tahu waktunya itu belum masuk. Amma dalam ya'lam, tapi kalau dia nggak tahu nih udah sholat udah waktu belum jam nggak punya, apa nggak punya, lagi mancing di laut, nggak bawa jam ketinggalan, handphone ketinggalan, main aja jalan udah mancing apa orang nelayan atau mancing, subuh di laut, adzan kagak kedengeran, ini kan udah adzan belum jam berapa nih ya kira-kira aja tunggu agak terang dikit. Ya seperti itu. Salatnya di kapal laut itu dah, di perahu. Ya, seperti itu kalau di sana. Jadi nggak ada yang libur sholat tuh, mau di laut ke mau di mana tetap sholat. Atau di tempat yang kita di lapangan atau di hutan nggak tahu waktu sholat, udah so kira-kira itu. Kalau nggak tahu waktu sholat, fa innahu yajibu alaih mesti ijtihad ini. Ya, kalau bisa nanya orang, nanya, kalau nggak bisa ya ikhtiar deh. Makanya perlunya orang itu mengetahui kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu asar. Nabi mengatakan waktu zuhur itu kalau bayangan nggak ada berdiri, ente berdiri nggak ada bayangannya tuh, itu masuk waktu zuhur. Ya, nanti asar bayangannya pas satu badan kita. Ya seperti itu nggak pakai. Makanya zaman dulu di masjid-masjid, depan masjid Jawa misalkan atau yang lain pasti kayak ada pakunya tuh ditinggiin, itu buat ngukur waktu sholat. Kalau zaman dulu ya ada paku tinggi di depan ditutupin, itu buat ngukur waktu sholat zuhur dan asar. Jika seandainya ketika nggak tahu tadi di laut hutan atau di laut, dia yakin sudah masuk waktu sholat, ya. Wa in tabayyan lahu ba'da sa'an waqtu lam yahin ba'd wajib ayat. Kalau seandainya dia yakin udah masuk sholat, tapi pas itu dia bilang belum masuk nih, tahu setelahnya, maka wajib dikatakan mesti ngulang. Ya, kalau belum masuk waktu. Kemudian sebagian mengatakan kalau ketika sholat dikira udah masuk, pas lagi sholat 1 rakaat adzan,
Ba'dul ulama mengatakan sah, wallahu alam. Ya mendingan ulang dikit. Biasanya di kereta-kereta tuh, mau naik kereta, mau naik bus inian, itu suka buru-buru. Karena kalau sholat fardu itu harus berdiri, nggak boleh di kereta api duduk, di bus duduk. Kalau itu wajib qodho. Saya sholat kan subuh masih di kereta, Ustadz, bagaimana sholatnya? Sholat menghormati waktu, nanti kita sampai di qodho. Karena kalau Nabi Muhammad SAW setiap sholat fardu turun dari ontaknya, duduk ke bawah, berdiri di bawah tanah, sholat. Tapi kalau sholat sunnah, Nabi di atas ontaknya, ya. Karena syarat sholat wajib itu mesti menghadap kiblat. Yang ke-13 yang membatalkan sholat itu ziyadah fi'l min jinsi af'al abdan, nambah rakaat sengaja, nambah ruku misalnya, nambah sujud tapi sengaja, maka itu sholatnya batal. Ya kalau nggak sengaja, lupa, udah belum ya, itu sujud sahwi kalau itu sih. Jadi siapa yang menambahkan sengaja batal sholatnya secara ijma' ulama. Tapi kalau lupa enggak membatalkan sholat, harus sujud sahwi. Nabi mengatakan, dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi sholat dhuhr khamsan. Falamma sami'illahu urid azida azayyada fi shalah ya Rasulullah, qala wa madzak? Qalu shallaita khamsan fajr. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW sholat dhuhr 5 rakaat, lupa Rasulullah. Ini yang dibilang manusia ini Nabi Muhammad. Tapi lupanya Nabi Muhammad hukum sujud sahwi ada. Ya. Jadi makmum ikut aja, nggak ada yang protes. Orang Nabi kan yang bawa agamanya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang bawa agamanya, nggak ada yang diprotes. Setelah selesai di sholat, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini sholat ada tambahan lagi rakaatnya? Tanya langsung. Kok jadi 5? Oh, yang 4 jadi 5. Apa yang tambah maksudnya? Kata Rasulullah, sholaita khamsan, kamu sholat 5 rakaat barusan. Maka Nabi saja langsung Nabi itu sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Ya. Ustadz nggak jadi ulang, kan tadi udah ngobrol, kan minggu lalu kita dibahas. Kalau batal sholat, apakah dia lupa sholatnya? Kemarin Nabi sholat asar 2 rakaat digosor, orang diingatkan. Sekarang yang ini swahiga 5 dijelaskan. Ketika percakapan yang tadi antara sholat, tinggal sujud sahwi saja. Ya, orang nggak ngerti, subhanallah nggak habis saya, tadi 4 apa 5? Bingung nih. Iya perasaan 5 Nah, yang 5 emang sujud sahwi dia tuh buru-buru. Tapi nggak harus diulang lagi kalau lupa. Tapi kalau ditambah sengaja maka batal. Contoh, salat dhuhr 4 orang subhanallah, si imam tetap aja subhanallah. Ini apa sih makmum subhanallah baru 3 subhanallah. Ya. Tapi yang banyak si imam mesti turun, orang pada salah nggak ada yang bangun. Ya karena berarti dia yang salah. Ya seperti itu. Ada huwa. Kemudian tarka ruknin min arkani abdan, yang membatalkan sholat meninggalkan rukun dari rukunnya salah sengaja. Rukun sholat ada 13 yang kita tahu kemarin disebutkan sudah. Ya. Misalnya sholat tadi dari Fatihah langsung sujud. Kalau dia tahu atau sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau lupa ketika sujud dia balik lagi ke atas, sudah terangkan dulu kan. Ya, ketika lupa habis qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, dia langsung sujud, tahu-tahu lupa. Maka di subhanallah dia bangun, dia rukuk. Ketika ingat juga waktu Rabbil Firli, dia bangun lagi tuh mesti. Ya, bangun lagi terus rukuk. Nanti sujud sahwi. Tapi kalau sudah masuk rakaat kedua baru engah, maka rakaat pertama nggak dihitung. Ya, diulang kalau itu diulang dari awal. Nggak harus dibatalin. Jadi kalau lupa itu jangan dibatalin, terusin aja.
Sedangkan siapa yang meninggalkan sunnah, contohnya yang meninggalkan rukun, contohnya yang batal, orang sholat zuhur tapi niatnya asar. Oh, ini nggak bisa sudah, ya, batal sholatnya itu. Kemudian orang sholat nggak pakai takbiratul ihram, kan takbir rukun, nggak pakai Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar nggak angkat tangan nggak ada masalah, kan angkat tangan ini hukumnya sunnah, ya. Yang wajibnya Allahu Akbarnya kalau takbiratul ihram. Maka dituntut yang pertama itu Allahu Akbar, langsung tangan begini nggak apa-apa juga, ya seperti itu. Kemudian yang dikatakan meninggalkan rukun, orang ruku tapi rukunya nggak ya'tadil, bal hawin sajidan wa yaf'alu katsir min al-muta'ajjilin alladhi yanfiruna fi sawm kana qirtair. Orang sujud kebanyakan pun nggak boleh kalau sengaja. Rukunya sampai begini nih, nggak boleh itu, berlebihan. Ada lagi yang pegang sini. Kalau begini olahraga, lo begini mah olahraga, ya. Ruku ya begitu sudah. Jangan tangan di sini. Jadi kalau terlalu ke bawah, sebagian orang itu dikatakan ibtil salah, ya, dikatakan ibtil salah. Warajun sajada tsumma yarfa'a fin sujudihi wa sajadannya. Kemudian ada orang sujud, dibangun, disujud lagi. Itu nggak boleh. Ya. Maka ini dikatakan salatnya batal. Kalau intim makmum biasa cepat, pas sujud tuh bangun, ini pada sujud, jangan turun lagi, udah tungguin, kita baca cepet, karena ngambang main bangun aja, lupa berjamaah, nggak bangun, jangan turun lagi, diam aja nungguin, ya, kayak begitu sudah. Turun lagi, tahu itu batal nggak boleh. Jadi permasalahan fil jamaah nih, ya, itu yang dikatakan yang membatalkan sholat. Kemudian setelahnya sabaqul imam, mendahulukan imam. Ini ada khilaf antara ulama, apakah mendahului imam itu batal apa kagak. Ruku kita duluan, waktu Jumat bangun dari sujud kita bangun duluan, ya. Jumhur mengatakan la tubtilu idza tabaqa sahwan aw ghalabahu lakin yajib alaihi yarji' ila mutaba'atihi. Jadi kalau duluan enggak apa-apa, cuman nanti ente wajib tetap ngikut makmum, ngikut imam. Bangun kan duluan tuh, Jumat banyak tuh, apalagi pas imamnya aki-aki. Kan suka lama, Allah Akbar dulu lama. Allahu Akbar. Si makmum udah berdiri, imamnya masih. Itu ada tuh, ya. Kalau tahu makmum tungguin imam bangun, baru ente bangun, ya. Tapi batal nggak duluan? Enggak. Yang jauh-jauh kan nggak kedengar, nggak tahu. Nih imam lama bangunnya, orang ada asam urat kali, ya. Kayak begitu. Ini tidak membatalkan dari jumhur ulama. Kemudian yang membatalkan sholat adalah iqtida biman lam tasih imamuh. Yang membatalkan sholat lagi itu jadi makmum yang imamnya nggak sah. Kayak tadi tuh, imam terbuka belakangnya, ya. Atau imamnya banci, ya nggak boleh. Sebaliknya sama, orang yang laki operasi jadi perempuan. Ada kan?
Apa namanya itu kalau begitu? Saking udah canggih kedokteran nih, orang laki bisa berubah jadi perempuan, yang perempuan bisa jadi. Kalau yang laki tadi jadi perempuan, saya nggak perlu sebut namanya ya, dia ikut makmum sama perempuan, dia nggak sah sholatnya, karena kan dia niatnya makmuman, sedangkan imamnya perempuan, nggak bisa, dia laki ya. Ustadz udah tobat tak tobat, kalau tobat dia jadi laki lagi. Sama kayak orang Eropa tuh, orang Indonesia ke Eropa jadi perempuan, dia tobat, dia operasi lagi jadi laki. Itu tobat beneran namanya. Enggak tobat tetap aja jadi perempuan, mana bisa ya, jadi laki tetap berubah mesti ya. Itu yang dikatakan taubah. Jadi kalau jadi makmum yang nggak sah imamnya, nggak boleh ya. Dikatakan dia yang ummi lah, yang bacanya nggak bagus, silotol lajina an'amta alaihim, hurufnya nggak ada yang beres ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin loh. Kalau saya bilang alamin, kalau ain jadi alif artinya apa kemarin? Alhamdulillahi rabbil alamin, ain itu mesti bagus. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang suka nyut-nyutan, ngebet, nyeri-nyeri. Alam tuh kalau pakai alif, alamin jadi nyut-nyutan, ngebet, nyeri. Bisul ngebet tuh gigi ngebet, alam. Masa segala puji bagi Allah Tuhan yang apa? Lagi ngebet, mana ada ya. Jadi ini permasalahan huruf, makanya ngaji itu belajar huruf hukumnya fardu ain. Belajar huruf itu ha, kha, fa, za, itu fardu ain, itu masa kecil. Kagak ada urusan, lu tua belum nggak bisa juga ngaji tetap. Dulu kan ibu saya ngajar ibu-ibu tuh di rumah. Itu yang baru belajar alif bata umur 60 tahun. Masih bagus itu obat ngaji jadinya. Kalau kan sholatnya nggak sah, nggak pernah belajar gimana? Maka Nabi mengatakan ta'amul ta'allamul ilma minal mahdi lil lahdi, utlubul ilma minal mahdi lil lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai mati kalau bahasa kita. Yang hidup sampai cara ngubur suruh belajar semua. Kemudian tidak pakai niat makmum kalau berjamaah, maka dikatakan sholatnya cuma dapat sendiri. Di sini kan faman shalla wara imam wa lam yanwi iqtida bihi fa salatu batilah. Lana yusalli wahdahu wa lam yusalli fi jama'atin. Ya seperti itu. Sebagian kalau ikut jamaah nggak pakai niat makmuman nggak boleh. Jadi kalau berjamaah niatnya mesti makmuman, kan kemarin dijelaskan tuh. Usolli fardhu zahri makmuman, ini 4 wajib nih mesti. Sholli fardu subhi makmuman, sholli fardu asri makmuman, sholli fardu maghribi makmuman, salah sarokaatin musakib, itu sunnah mustahab. Ya ini semua yang membatalkan sholat sudah selesai. Intinya yang perlu diperhatikan banyak itu aurat yang di kita di Indonesia ini buat orang laki. Saya berapa kali dulu tuh suka dapetin orang imamnya itu selalu terbuka di belakangnya karena pakai levis sama kaosnya agak pendek, nggak panjang dia kaosnya, sudah mungkin udah kecil kali ya, dia ditambah gede, kaosnya masang itu juga ya, jadi terbuka belakangnya. Ini jadi masalah sholat ini, karena sholat itu modal kita itu ada di sholat, sudah nggak ada lagi. Modal terbesar di sholat fardu. Ini selesai tentang masalah yang membatalkan sholat. Nanti kita bahas setelahnya ini mungkin apa masalah sholat jamaah ya, bagaimana imamnya, bagaimana makmumnya, apa syarat imam, apa sunnah jadi imam. Jadi bahas insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Jadi ingat ya, ini nih kalau nutup mulut hukumnya makruh. Kalau makruh boleh, sah nggak salatnya? Sah. Cuman nilai kurang. Nilainya kan makruh.
ya, kurang rapi, kurang deh. Hidung sebaiknya dibuka kalau sholat, karena sebagian ulama mengatakan ini fardu wajib juga. Jadi kalau sholat segini aja udah tuh, sampai sini nih, di bawah bibir. Ustadz anda batuk-batuk, naikin tutup. Kan kalau ada orang batuk, was-was orang. Ya Allah, sudah gua batuk-batuk mulu, corona antar nyanyian, lo musibah sekarang deh. Ya. Cuman jangan sampai corona ini nurunin tauhid, nurunin iman kita. Sholat jadi apa? Kerenggangan. Kemudian nggak berani Jumat sampai nggak sholat. Udah sebaiknya di rumah aja. Astagfirullah, gimana ceritanya? Ya. Orang Jumat fardu kok, lu suruh di rumah. Ya. Jadi ini permasalahan. Kalau sholat ini buka. Kalau habis sholat kayak tadi, kayak sekarang ngaji, tutup, tutup. Ya. Anak was-was sih nggak bisa, nggak ada masalah. Yang penting ketika sholat buka sampai sini nih. Kalau bisa sampai sini lebih baik lagi. Ya, paling nggak sampai sini deh. Karena ini mulut kalau kena pun lebih baik, terbuka lebih bagus. Ya, hidung sebaiknya dibuka karena sebagian ulama tadi ada yang mengatakan wajib. Ya, Allahu a'lam. Besar, cukup ya. Ada pertanyaan kan? As'aluka fahman nabiyyin habtal muslimin sallallahu alaihi Allah maghdina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akramna bit taqwa wa jamalna bil afiyah. Na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin nasjibulha wa rafa'na al qahta wal ghala wal jawra wal fitan wal waba wal amrat wal askam bal bala min baina khasam sa'il dan muslimin amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.